Kita ke informasi berikutnya, seperti kita ketahui bersama bahwa hari ini adalah hari tahun Imlek, baru Imlek. Tentunya banyak yang merayakannya dan biasanya identik dengan kue keranjang yang menjadi salah satu hidangan wajib saat warga etnis Tionghoa ini merayakan Imlek. Nah, Iqbal, selain tradisi turun-temurun, nah kue keranjang ini dengan rasa manis dan tekstur yang lengket serta kenyal ternyata memiliki arti dan filosofi yang begitu bermakna bagi masyarakat Tionghoa. Kita langsung cari tahu. Biasanya sih untuk melekatkan biar sesama keluarga juga makin rukun. Maknanya itu sih biasanya yang selalu ada kalau pas Sinja ya. Itu Sinja itu setiap tahun baru pasti ada kue keranjang. Itu berarti menonjolkan itu tradisi dari Tionghoa. Untuk melambangkan apa ya? Lambangkan kebahagiaan, kelambangkan segala hal lah. Supaya satu keluarga bisa kumpul. Pasti ada ya? Pasti ada, setiap tahun itu pasti ada makan-makan. Sebagian besar masyarakat Tionghoa meyakini kue keranjang memiliki makna yang baik khususnya untuk merekatkan hubungan antar keluarga. Ya, sehingga tidak mengherankan kue bertekstur kenyal dan lengket ini menjadi salah satu makanan yang wajib ada saat perayaan Tahun Baru Cina. Nama lain dari kue keranjang ini adalah Nian Gao, yang artinya kue tahun. Makna lebih dalam dari nama Nian Gao ini adalah harapan dan doa untuk peningkatan diri dari tahun ke tahun yang lebih baik. Menurut sejarahnya, kue keranjang bahkan sudah hadir sejak ribuan tahun silam. Kue keranjang secara tradisional dibuat dari adonan tepung beras ketan, air, dan gula. Proses pembuatannya cukup panjang, bahkan bisa lebih dari 15 jam. Dinamakan kue keranjang karena pada zaman dulu, rata-rata pembuatnya mencetak kue ini di wadah berbentuk keranjang. Bentuk kue keranjang sebenarnya cukup sederhana namun syarat akan makna. Sehingga memakan kue keranjang selama periode Imlek dianggap akan membawa keberuntungan. Jadi kenapa harus kue keranjang nih yang muncul di perayaan Imlek selain kue-kue yang lain? Nah, yang pertama kue keranjang ini kan oleh masyarakat juga disebut dengan kue ranjang gitu ya. Ada yang juga mengatakan dodol gitu. Nah, jadi pembuatannya juga unik ya, bentuknya bulat gitu. Nah, bulat, kenapa harus bulat, tidak bentuk yang lain, tidak persegi misalnya. Nah, ini melambangkan persatuan. Jadi persatuan dari keluarga, sebuah keluarga itu harus punya rasa cinta kasih, saling menyayangi, dan mereka harus bersatu. Nah, seperti halnya filosofi mereka tentang bambu. Nah, Tiongkok itu kan terkenal dengan negeri bambu, tirai bambu ya. Nah, bambu itu kalau tumbuh bersama, kemudian dalam jumlah yang banyak, itu akan muncul kekuatan di situ. Makanya untuk membuat kue keranjang itu keranjangnya biasanya dibuat dari bambu. Nah, jadi ada unsur persatuan di situ. Nah, makanya setiap kali Imlek itu anak-anak keluarga yang dari jauh pasti akan berdatangan gitu. Nah, itu adalah simbol dari persatuan. Kemudian rasanya manis. Kenapa harus manis, tidak rasa yang lain gitu ya. Nah, karena supaya dalam tahun yang baru dan sepanjang tahun itu mereka dilimpahi oleh kebahagiaan dan juga rezeki yang semakin meningkat. Pada tahun baru Imlek, kue keranjang sudah pasti menjadi incaran masyarakat Tionghoa. Terbukti salah satu pengusaha kue keranjang di Surabaya sudah memproduksi ribuan kue keranjang untuk memenuhi kebutuhan Imlek. Biasanya, pesanan akan meningkat 1 minggu jelang perayaan Imlek. Imlek ini ada peningkatan dari tahun yang lalu, ada peningkatan 30%. Dari peningkatan ini banyak pesanan yang sampai ribuan dari salah satu PT. Kalau sampai pertengahan Januari ini udah berapa ribu yang dihasilkan? Tahun ini menghasilkan sampai 8.000-9.000 kotak. Selain dijadikan sesaji saat ritual sembahyang perayaan Tahun Baru Cina, kue keranjang juga akan dibagikan kepada sanak saudara dan tetangga saat hari perayaan. Lebih dari sekedar seremonial. Namun hal ini juga dimaknai sebagai bentuk berbagi